Halo, selamat sore semuanya. Kembali di channel Ball Python Hub. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pais ya, Pais. Ya. Kebetulan yang saya tahu ini beliau termasuk senior lah di bidangnya, terutama di bidang event-event ya. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol karena mungkin jarang juga nih kita bisa ngobrol bareng sama Pais gini ya Pak ya. Ya. Selain kita ketemu di tempat event lomba ya. Nah, jadi gini kita langsung mulai aja. Ya. Pais, kalau ini nih sejarahnya nih awalnya nih ya Pak Ais bisa ke dunia reptil ini gimana Pak Ais? Boleh cerita nggak sama kita? Agak panjang nih ceritanya, mau yang versi singkat gini kali ya. Ya. Dari kecil tuh saya memang suka Ya. reptil gitu ya, dari Ya. tahun 90-an lah. Saya punya pertama kali reptil 94 itu iguana. Iguana tuh lagi booming-boomingnya banget. Di tahun 94 Pak? 94, 93 gitu. Kayak semua orang pasti punya iguana, sampai tukang burung lewat-lewat depan rumah tuh jualan iguana. Sampai artis-artis juga banyak. Jadi dari situlah mulai tuh. Ya. And then naik ke ular, ke yang lain gitu. Jadi Jadi punya punya semua lah. Tapi kalau dari passionnya muncul itu dari kecil sih. Oh, dari kecil? Dari kecil. Itu dari, agak lucu sih, dulu depan rumah tuh ada topeng monyet. Topeng monyet tuh bawa ular. Ular ya. Ular, topeng monyet. Biasanya ular etik ya Pak ya? Ya, betul. Saya tuh harus pegang. Kalau nggak pegang saya nangis. Oh, dari kecil Pak? Dari kecil. Oke. Itu mungkin SD atau TK kali ya. Iya. Jadi mulainya startnya mungkin dari tahun 94 ya Pak ya? Dari piara iguana sampai mungkin sampai sekarang. Ya. Nah, terus dari mulai kapan nih mulai bisa dibilang kumpul sama teman-teman? Terus kebetulan yang saya tahu kan Pak Ais ini co-founder di Reptil X ya? Ya. Nah, itu Reptil X ini kapan sejarahnya berdirinya nih Pak Ais kalau boleh tahu? Jadi kita tuh bertiga. Aku, Henry, dan Ibram. Iseng itu kumpul-kumpul dengan satu forum gitu. Tapi forum itu bukan forum reptil, forum animal secara general gitu. Jadi dan kita berpikir lucu juga ya, kita berpikir bikin forum tapi reptil doang nih gitu. Akhirnya kita memberanikan diri bikinlah forum itu yang ada speknya. Mungkin temanku Ibram lebih ke berkaki dan Henry ke kura-kura dan saya lebih ke ular. Iya. Akhirnya muncullah itu forum, agak berjalan dan lancar. Kita juga sempat buka toko, beberapa toko. Oh, beberapa toko. Pameran gitu ya, pameran maksudnya. Ya. Pameran di lapangan banteng sama toko di hangar. Oh, Gitu. itu kira-kira tahun berapa, Pais? Kira-kira kurang lebih di tahun berapa itu? Tunggu. Kalau di lapangan banteng itu sekitar 97-98 kayaknya ya. Dari 97 ya. Jadi mulai ada Reptil X itu kapan? Di waktu yang sama juga Ya, atau setelah? di waktu yang sama, setelah event yang di lapangan banteng ini kita berpikir udahlah kita bikin forum aja gitu. Waktu itu ada event lomba reptil, Pais, di lapangan banteng. Seingatku belum. Belum ada waktu itu. Belum ada. Oh ya, jadi campur ya tanaman semua gitu ya, general ya, lapangan banteng. Nah, terus waktu bikin misalnya bikin Reptil X, bikin website yang memang khusus reptil. Nah, itu udah ada sempat agenda-agenda atau rencana-rencana nggak waktu itu pada masa itu? Pada masa itu belum ada rencana sama sekali. Kita bikin forum nih. Akhirnya kita ngumpulin moderator dan jadi satu moderatornya. Dan akhirnya kita jadi bertemu, jadi deket gitu. Oh, jadi yang waktu zaman website Reptil X ya? Betul. Iya. Jadi ada forum apa? Ada Kita forum banyak apa? ketemu teman-teman baru. Akhirnya kita pikir udah kita bikin event. Akhirnya kita bikin event pertama kali itu di JACC di Tamrin. Oh, JACC di Tamrin. JACC. Tahun berapa itu, Pak? Nah, tahunnya saya lupa tuh. 90-an juga sih, tapi di bawah 98 kali, 98. Oh, berarti 97, 96 kurang lebih ya, Pak ya? Kurang lebih lah, Pak ya? Tanggalnya saya lupa. Ya. Itu kita pertama kali invite juri bule tuh. Oh, udah ada juri bule waktu itu, Pak? Kita pertama kali invite juri bule. Ada Mr. Hans, dia udah almarhum sekarang. Ya. Terus satu lagi Dokter Imelda. Dia top Chameleon breeder nomor 1 pada saat itu. Chameleon breeder nomor 1. Dan satu lagi, saya lupa satu lagi siapa ya.
Waktu itu Bapak sudah jadi juri belum, Pak? Belum. Oh, belum menjuri? Belum. Oke. Oke. Jadi masih sebagai mungkin panitia ya, Pak ya? Ya, betul. Panitia. Oke. Nah, terus waktu event pertama itu sukses, Pak? Sukses, justru kita bisa kumpulin reptil-reptil dari luar Jakarta, justru dari Jawa, dari Kalimantan pada datang tuh waktu itu pada event itu. Jadi ini kita juga sampai nggak nyangka, wah gila ya mereka bela-belain datang loh ke sini gitu loh, cuma pengen ketemu atau pengen ikutan kontes gitu. Jadi berpikir udah next kita harus bikin yang lebih bagus nih, lebih mewah atau lebih oke lah gitu. Dan beberapa tahun kemudian kita bikin tuh event di lapangan Banteng kalau nggak salah, di lapangan basket. Oh, jadi setelah dari yang Tamrin, baru di lapangan Banteng. Ya. Jadi bukan lapangan Banteng dulu ya, bukan ya? Belum. Oh, belum. Iya. Terus, Pak? Dari lapangan Banteng itu ya kita juga pakai juri bule. Itu pertama kali ada Donald West, dia almarhum juga sekarang. Yeah. Sama Vladimir juga almarhum juga. Ya itu juga kontes akhirnya cukup sukses tuh. Pas kebetulan di lapangan basket itu, di lapangan Banteng main eventnya ada kontes juga gitu. Dan kebetulan tempat kita yang lebih rame gitu. Oh, padahal ada kontes yang lain juga bersebelahan. Iya, betul. Oke. Nah, Seru. terus jadi pada masa itu sama dengan yang sekarang lebih ramai di mana? Lebih ramai yang mana eventnya, Pak? Sekarang nih saat ini ya, tahun ini ya. Kalau menurut pendapat Pak Ais gitu. Menurut saya ya lebih rame tahun yang sebelum-sebelumnya sih. Oh, lebih ramai tahun sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Jadi waktu itu bisa dibilang Reptil X itu pelopor ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi pelopor yang mengadakan mungkin Kita ngumpulin komunitas-komunitas yang di daerah-daerah itu jadi satu gitu. Oh, di daerah-daerah. Justru di Jadi kayak di Bandung misalnya, di Surabaya. ada Oh, di Jawa Tengah. Oh, gitu. Ya. komunitas-komunitasnya. Nah, terus waktu itu bisa dibilang ya, sampai hari ini pun juga kan kalau kontes reptil itu sebenarnya kan di bule lebih ke expo ya. Iya, betul. Iya, jadi mereka justru bule juga bingung, kontes apa ya gitu. Iya, jadi bisa dibilang ya, mungkin yang bisa mengadakan kontes-kontes gini mungkin bisa dibilang mungkin lebih ke negara-negara di Asia ya, beberapa. Dan itu pun nggak semua, beberapa. Iya. Kalau kayak Malaysia pun setahu saya masih expo ya terakhir ya. Iya, betul. Jadi tapi belum ada kontes. Mulai ada kontes. Mulai mengikuti. Nah, terus Thailand juga ada. Thailand ada kontes akhir-akhir ini. Cuman yang di antara se-Asia ya, saya boleh ngeklaim nih, Indonesia paling. Kalau mungkin Indonesia kan jiwa tempurnya lebih tinggi mungkin ya. Jiwa tempurnya dan logisnya spesies ular gitu. Ular ya. Spesies ular tuh banyak Indonesia. Ular lokal ya Pak berarti ya? Etik, dipong dan lain-lain. Banyak sekali. Piton gitu. Condro. Oh iya. Nah, tapi kalau binatang pada masa itu dan masa sekarang Pak Ais ya, binatang-binatang kan reptil termasuk binatang yang cukup banyak yang dilindungi nih. Nah, kalau dilindungi itu boleh kontes nggak? Dulu kita sempat bikin gitu ya. Ya. Dilindungi dan tidak dilindungi juga. Dan itu juga peraturannya kan terupdate. Waktu dulu mungkin belum dilindungi, mungkin saat 2022 sudah dilindungi. Tapi so far kita bekerja sama dulu namanya Departemen Kehutanan, Debhut. Ya. Sekarang jadi kementerian. Ya, Kementerian Kehutanan. Itu no problem mereka. Nggak ada masalah, udah bikin aja gitu. Yang penting yang penting rame gitu. Dan lama kelamaan mungkin sudah banyak dilirik dari organisasi luar, Profauna dan lain-lain itu. Mereka sempat menyentil kementerian ini, akhirnya mereka nge-cut gitu. Udah nggak boleh dilindungi, nggak boleh ya gitu. Dan selalu update tuh apa yang dilindungin, semua diupdate akhirnya hewan-hewannya. Karena di Indonesia mungkin saya perhatiin jual belinya juga cukup ramai ya untuk binatang-binatang eksotik ini ya. Jadi mungkin dari pihak mereka ada berpikir kalau misalnya diperjualbelikan kan binatang dilindungi harusnya nggak boleh. Ya, betul. Mungkin ada pertimbangan seperti itu Pak ya. Betul, karena kan kebanyakan itu kalau yang dikonteskan kalau nggak nangkep dari hutan ya pasti beli gitu kan. Ya, jadi kan harusnya kan sebenarnya ada aturannya mungkin Pak ya. Ya, betul. Mungkin pertimbangan seperti itu kali ya. Nah terus udah gitu kalau misalnya kayak sekarang nih Pak ya,
Kan udah berjalan terus nih event gitu. Nah, Pak Ais mulai jadi juri itu waktu kapan, Pak? Oh, saya pertama kali ngejuri Ya. itu tahun 98, seingat saya ya. Tahun 98. 98. Waktu berarti event yang di lapangan Banteng Bapak sudah jadi juri? Belum, setelah itu. Oh, setelah itu, setelah lapangan Banteng. Setelah itu. Waktu itu 98, 99. udah mulai banyak ini, Pak, panitia-panitia lomba. Sudah. Oh, udah banyak. Udah ada. Jadi ada yang ngadain lomba misalnya dari panitia A, panitia B. Jadi nggak hanya dari Reptil X aja. Enggak. Oh, waktu itu udah ada ya? Ya, sudah ada. Waktu itu banyak, Pak. Maksudnya jadi yang ngadain lomba tuh sering, Pak. Cukup sering. Cukup sering. Saya untuk mungkin ya dari saya pertama kali ngejuri itu 98 99. 98 99 ya. Sampai tahun 2022 aku udah 131 ngejuri. Sampai hari ini sudah 131 event. Oh, iya. Dan itu yang saya ngejuri ya, yang di luar saya mungkin lebih banyak lagi. Berarti bisa dibilang, Pak ya, cukup rame ya, Pak ya, untuk event-event reptil gini cukup rame ya. Jadi mungkin nggak kalah dengan seperti misalnya kayak ikan gitu ya. Ada ininya ya, Pak ya. Nah, dan juga kita juga tiap tahun bikin menarik gitu, kayak Grand Championnya kita beri motor misalnya. Ya. Jadi nilai hadiahnya besar ya, Pak ya. Betul. Nah, tapi menurut Pak Ais nih, perlu ada organisasi nggak seperti Perkin gitu? Kalau Dogi kan ada Perkin nih. Jadi organisasi yang memang menangani semua binatang dalam satu naungan, terutama Dogi ya. Binatang Dogi tepatnya gitu. Kalau reptil perlu nggak Pak Ais bikin begitu? Dari pihak Reptil X gitu mungkin? Dari pihak Reptil X itu kayak belum perlu untuk saat ini ya. Untuk bikin organisasi ya? Belum perlu, karena berpikir reptil ini sangat luasnya tuh luas banget luasnya. Mungkin aku ngomongin spesifiknya aja, hanya ular aja itu ada 5.000-an spesies. Waduh. Ular. Belum kadal, belum kura-kura, dan belum biawak-biawakan. Jadi kalau dirangkum ini akan jadi sangat luas sekali ya, Pak ya? Sangat luas. Jadi nggak seperti ikan, nggak seperti misalnya Dogi, mungkin kucing. kalau dibikin organisasi tapi spesifik gitu lah. Jadi tidak hanya reptil gitu misalnya. Oh, ular. Kura. Nah, biawak. Gitu. Mungkin oke. Tapi belum ada yang bikin ya, Pak ya? Belum. Jadi organisasi yang sah, berbadan hukum, diakui misalnya di Indonesia seperti Perkin gitu belum ada kalau di reptil, Pak ya? Mungkin kalau asosiasi gitu mungkin ada, tapi kalau memang dia bekerja sama untuk merangkul untuk semuanya untuk jadi satu gitu, kayaknya belum. Belum ada ya, Pak ya? Iya. Nah, terus kalau misalnya dari lombanya nih Pak Ais ya, kalau lomba nih Pak Ais kan memang udah termasuk cukup senior untuk menjuriin, sudah senior sekali ya. Nah, itu perlu nggak Pak dibikinin standar baku penilaian dalam penjurian ini? Soalnya kan kalau di reptil bisa dibilang sampai hari ini kan belum ada standar baku penilaiannya, Pak ya. Nggak seperti binatang lain gitu. Betul. Nah, menurut Pak Ais, hal seperti ini dibutuhkan nggak kalau di reptil? Ini pertanyaannya agak susah nih. Jadi kalau ditanya perlu, iya sangat perlu. Sangat perlu ya, Pak ya. Perlu. Tapi nggak bisa jadi patokan karena reptil itu luas. Gitu. Betul. Ada yang berkaki, ada yang enggak, ada yang terang, ada yang gelap, seperti itulah gitu. Jadi agak sulit. Tapi kalau kita bikin patokan yang tertentu saja gitu, misalnya proporsi gitu, itu bisa. Jadi maksudnya proporsional badan, Pak? Ya, proporsionalnya pas gitu loh dengan umurnya dia. Betul. Nggak kegemukan, nggak kekurusan. Ya. Itu bisa dibikinin, Pak ya, bisa standar dibikin. penilaiannya ya? Bisa dibikin. Tapi kalau untuk pola, warna, karakter agak 50-50 sih. Kalau warna sebenarnya memang agak sulit ya, Pak Ais ya? Oh karena iya, kan itu selera ya? Betul. Selera itu lebih ya? ke taste kan ya? Ya, jadi karena ada orang suka warna A, ada orang suka warna B. Jadi itu balik lagi ke selera juri ya? Kalau bicara udah warna ya? Warna dan pola menurut saya. Warna dan pola. Ada pola yang bergaris misalnya, ada pola yang tidak bercorak, atau pola yang rame gitu. Betul. Nah, menurut Pak Ais paling sulit itu kalau pas menjuriin ular di jenis apa, Pak Ais? Menurut Pak Ais gitu? Menurut saya pribadi ya, ular yang paling sulit ball python. Ball python ya? Betul. Oh, kenapa?
Pais? Ada beberapa kelas kayak misalnya kelas BP normal. Ya, BP normal. Itu semuanya bagus-bagus, semuanya proporsi, semuanya karakternya bagus. Jadi itu yang ada X factor yang saya nilai. Misalnya, saya lihat keunikan, ya, genetic marker yang berbeda dari yang lain. Genetic marker. Belly-bellynya, Ya, sisi kepalanya, ya. motifnya, warnanya juga, matanya, lidahnya. Oh, jadi lebih ke selain coraknya, markernya juga lebih ke fisik ya. Jadi proporsional matanya segala macam ya Pak ya. Nah, tapi kalau saya ngomongin lebih detail aja ya. Ya, lebih detail. Kayak ukuran kepala. Ukuran kepala berbeda-beda. Kan misalnya heterozigus itu agak kecil kan. Betul. Hewannya, gitu. Betul. Nah, itu juga jadi pertimbangan saya. Gitu. Nah, itu kan misalnya kalau kayak juri nih rata-rata kan kalau dalam satu penjurian itu 3 juri ya. Ya, 3 juri umumnya gitu. Nah, kalau misalnya 3 juri gitu, sistem penilaiannya berarti pakai poin ya, setahu saya dari 5 sampai 1 ya. Ada yang seperti itu kita sistemnya best of 5 namanya. Ya, best of 5 betul. Ada yang menilai semuanya. Ada yang menilai seperti itu, ada. Jadi kalau misalnya jumlah peserta 20, penilaian 20. Oh, tapi menurut Pak Ais lebih praktis yang best of 5 atau gimana Pak? Kalau untuk menghemat waktu dan hewan ya itu lebih enak best of 5. Lebih enak karena best of terlalu 5, ya? sore kita juga menilai itu Capek. bukan capek, ada kayak misalnya warna lampu itu mengaruh dengan penilaian juri, percaya atau tidak, memang Lampu. Warna lampu. Oh, jadi kalau malam kan berarti lampu nyala. Ya. Oh, itu warna berubah. Sama sekali berubah. Bukan warna hewan ya, maksudnya. Jadi penilaian juga jadi tidak enak gitu, tidak nyaman gitu. Karena lampunya kuning gitu loh, jadi hewannya kayak agak kuning gitu. Oh, jadi menurut Pak Ais lampu putih hewannya jadi agak putih, jadi agak susah gitu. Jadi menurut Pak Ais lebih enak kalau misalnya kita kalau bisa jangan terlalu sore ya. Betul. Jangan terlalu malam malah ya kalau malam. bisa gitu. Kalau bisa lebih cepat lebih beres. Jadi makanya best of 5 tuh kita menghemat waktu banyak sebenarnya. Nah, berarti sekarang nih Pak Ais dengan berjalannya waktu nih dari mulai awal sampai sekarang gitu ya. Juri di Indonesia banyak Pak Ais? Banyak sih setahu saya ya. Banyak ya? Banyak. Jadi soalnya kan gini ya Pak Ais ya, kan kalau seperti ini kan kita kadang-kadang lebih suka kalau misalnya jurinya banyak. Kayak misalnya event Reptile X yang sekarang nih ya akan sebentar lagi diadakan. Nah, itu kan saya lihat jurinya banyak sekali ya Pak Ais ya? Betul. Nah, itu yang menentukan orang-orang tersebut itu siapa Pak Ais? Yang menentukan kita sebenarnya juga kita punya list gitu, list yang memang nih orang kompeten nih. Kompeten, ya udah kita tanya nih, bersedia nggak untuk membantu acara ini gitu. Kalau mereka bersedia, oke, jadi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih Pak ya, dengan juri misalnya seperti yang saya lihat di list itu cukup banyak. Nah, itu dalam satu event berarti berapa juri Pak? Dalam satu penilaian misalnya kayak ball python normal. Mungkin kita bikin 2 hari. Oh, 2 hari? Jadi misalnya Sabtu dan Minggu. Berkaki dan tidak berkaki? Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, berarti kalau dalam satu event misalnya kayak penilaian di kelas retik, itu berapa juri Pak nanti yang diturunkan? Itu kan list jurinya masih berjalan nih. Oh, nambah terus Pak? Masih nambah terus. Oh. Perkiraanku mungkin sekitar 8 atau 7 kali ya. Sebentar Pak, jadi dalam satu misalnya di kelas ball python itu yang turun 8 juri Pak? Iya. Oh, iya. Memang bagus banyak ya Pak? Bagus banyak. Karena kalau misalnya jujur aja misalnya 3 itu kadang ada yang tidak bersependapat dan ada yang tidak bersependapat gitu. Misalnya banyak itu kita ngumpulinnya jadi satu suara tuh lebih mudah. Oh ya? Betul. Dibanding dengan 3 juri? 3 orang. Oh, saya baru tahu. Berarti saat itu mungkin Pak Ais sudah koordinator juri ya? Iya. Jadi sudah tidak menjuriin lagi? Tapi untuk event Reptilex enggak. Oh, jadi Pak Ais lebih ke koordinator ya? Jadi Pak Ais koordinator itu seperti kalau koordinator kan nentuin orang-orang yang akan diturunkan di kelas ini. Misalnya di kelas retik yang turun A, B, C, D, E. Iya, saya yang kelas juga. Iya, Bapak yang nentuin gitu ya?
Oh, gitu. Sama sistem komputerisasi nilai. Sistem komputer gimana, Pak? Komputerisasi nilai, jadi si juri mengasih nilai dan kita langsung masukin ke komputer gitu. Iya. Nggak ada human error gitu. Nggak ada human error. Jadi pada saat masukin data penilaian dari juri, langsung udah terprogram. Langsung udah bisa keluar misalnya juara 1, juara berapa gitu ya. Nah itu rencana diadakannya di tanggal berapa, Pak? Kalau nggak salah ya tanggal 6 November, awal November. Awal November. Oh, di Jakarta, Pak? Ya, di Jakarta, di Pulau Gadung Trade Center. Oh, di Pulau Gadung Trade Center. Oh, jadi boleh tahu nggak, Pak, kenapa milihnya di situ gitu? Tempat itu kenapa gitu? Pertimbangannya? Mungkin karena ada kerjasama aja sih ya. Mungkin banyak tempat gitu di Jakarta. Banyak. Tempat ini yang lebih tidak banyak membebankan kita gitu. Oh iya, jadi maksudnya tempat boleh besar, boleh ada panggung dan lain-lain gitu, hal-hal teknisnya ya. Nah, jadi kalau panitianya Reptil X? Iya, pure. Panitianya Reptil X. Oh iya, jurinya seperti yang waktu udah diumumkan. Iya, betul. Oh iya. Ada rencana 35 sih. Ini baru 10% kayaknya. Hah? Iya. Yang kemarin di list itu? Oh, baru 10%, Pak. Baru 10%. Jurinya? Iya. Oh, jadi sampai nanti Bapak keinginan Pak Ais ini 35 orang jurinya? Iya. Nanti selanjutnya ya tunggu kejutan-kejutan yang lain. Oh iya. Apakah ada juri dari luar, Pak? Rencananya, wacananya? Belum tahu, nanti bisa diupdate lagi ya. Karena itu nanti masih dihitung-hitung lagi ya. Iya, maksudnya dinilai lah sama Pak Ais gitu ya, Pak Ais ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih Pak Ais ya, dengan lomba-lomba gini menurut Pak Ais masih diperlukan nggak kalau di Reptil gini lomba-lomba gini? Atau misalnya udah aja sekarang udah berjalan, udah nggak usah ngadain lomba lagi? Masih perlu nggak sih sebenarnya Pak Ais? Menurutku ya event, entah itu expo, entah itu kontes ya, itu sangat perlu. Sangat perlu ya? Sangat perlu. Karena kalau kita nggak bikin event atau nggak bikin kontes, saya yakin Reptil Indonesia tiarap. Jadi agak mungkin ada sedikit mengalami penurunan. Ya, ambil contoh aja kayak misalnya pandemi itu geliat reptil udah hilang udah. Iya. Jadi karena waktu itu kan nggak boleh diadakan event-event. Memang pada saat itu memang masa sulit sih. Tapi seandainya memang tidak ada event atau tidak ada kontes itu memang pasti akan gairah reptilnya hilang pasti. Lagi pula banyak teman-teman saya gitu yang teman-teman seperjuangan memang udah pensiun gitu. Kayak jadi acara Reptilex ini ya pengennya ngerangkul yang udah pensiun ini. Udah kita main lagi yuk atau udah kita kumpul-kumpul koko lagi gitu. Jadi seperti ya mungkin seperti ini ya reuni ya, Pak. Reuni lebih ke reuni ya. Kalau saya lihat ya. Lihat sekilas dari listnya ya. Lebih ke reuni ya. Betul. Karena ada pemain-pemain lama, saya lihat ada pemain baru, campur-campur ya. Iya betul. Tapi saya berharap lah, jadi dengan Reptilex mengadakan event lagi ya, memang lebih ada geliat lagi Pak ya. Ya, terus saya juga pengennya ada geliat lagi karena di negara-negara tetangga udah mulai menggeliatnya lebih cepet gitu loh dibanding kita, padahal kita udah bikin event udah dari kapan tahu gitu kan. Ya. Harusnya kita lebih unggul dari mereka gitu. Cuman saya mungkin juga pengennya juga breeder Indonesia juga lebih apa ya enaknya, lebih fokus gitu, lebih optimal gitu loh. Jadi hasilnya akan optimal gitu. Kayak saya contoh aja sih. Ini sharing boleh kan ya? Ya nggak apa-apa, silakan Pak Ais, silakan. Kayak breeder yang di negara Thailand gitu ya. Mereka udah agak lumayan loh menurut saya. Hebat Pak di sana. Dari ular, dari iguana, hebat mereka di sana. Retik udah mulai maksudnya mereka kenapa bisa gitu loh, karena mereka konsisten. Itu aja sih. Konsisten yang memang suatu hal yang sangat sulit di sini. Iya. Konsisten itu sulit karena makan waktu, makan biaya, dengan resiko yang kalau dari posisi sebagai breeder ya, itu kan resikonya bisa dibilang cukup tinggi Pak Ais. Jadi ada kemungkinan bisa. Kadang maaf aku potong ya. Karena kalau kulihat ya di Indonesia nih lebih ke cuan kayaknya. Jadi mereka berpikir ya lebih ke cepat ya, lebih mau cepat menghasilkan uang mungkin ya. Ada cuannya nggak usah, dia malas lah gitu. Jadi ya begitu. Jadi saya maunya tuh yang
udahlah, cuan belakangan lah, nanti aja kita ini dulu lah, nomor 1 gimana. Karena kebanyakan setahu saya kalau di Thailand sama di bule pola pikirnya seperti itu, Pais. Jadi mereka konsisten dulu, uangnya ngikutin, gitu loh. Tapi kalau yang benernya gitu, ya kan, yang saya tahu ya, kalau saya ngobrol sama bule nih, dari awal mereka main juga mereka sebenarnya nggak ngebahas uang, gitu. Tapi memang ujung-ujungnya uang itu akan mengikuti. Nah, cuma kalau di sini mungkin seperti yang Pais bilang, itu perlu waktu ya Pak ya, agak sulit ya. Karena di sini kan lebih ke yang cepat ya Pak ya. Kalau jual beli kan cepat ya. Betul. Jadi misalnya beli dari luar, jual, beli dari luar, jual gitu. Jadi uangnya nyetornya ke mereka. Muter-muter ke situ lagi. Iya gitu loh. Padahal sebenarnya retiknya dari Indonesia. Dipongnya dari Indonesia gitu kan. Tapi kita jadi terbalik, kita yang beli ke mereka gitu. Ya itu sebenarnya disayangkan lah. Iya, itu aku juga sebenarnya agak nyayangin sih. Sangat disayangkan sebenarnya. Kalau boleh ngomong jujur ya Pak Ais ya, curhat ya gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita ngobrol gini Pak Ais, kan ini banyak juga pemain-pemain baru ya Pak Ais ya. Iya betul. Ya kan, yang mungkin kurang tahu masa Reptil X ini nih. Ya kan, kalau kebetulan saya kan tahu, kalau Reptil X tahu gitu saya. Nah, mungkin dengan Pak Ais datang ke sini, ngobrol dengan kita, mudah-mudahan ke depannya kan berarti ada yang nonton, ternyata ceritanya begini toh dulunya. Ya kan, jadi Reptil X itu ngerintisnya gimana nih perjuangannya supaya reptil ini di Indonesia ini bisa rame, istilahnya Pak ya, seperti yang Bapak bilang banyak peminatnya, ngadain event yang memang juga dibilang memakan biaya yang cukup besar, ya Pak ya, juga tenaganya juga banyak keluar, ya mudah-mudahan lah Pak Ais, ya. Semoga doain. Jadi bisa dibilang regenerasi ya Pak Ais ya, betul. Karena zaman Reptil X kan boleh dibilang sekarang pemain-pemainnya udah cukup ada usia, boleh dibilang ya Pak Ais ya. Mungkin sudah bercucu ada kali. Iya, istilahnya gitulah, iya kan. Nah, jadi dengan saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Ais gini. Kenapa? Karena dengan kalau misalnya Pak Ais datang ke sini, ketemu kita ngobrol, pemain-pemain baru nih Pak Ais, kan yang nonton banyak. Zaman dulu kan untuk YouTube ini kan masih belum banyak ya. Zaman kita muda lah, istilahnya gitu ya Pak Ais ya. Kalau sekarang kan semua serba teknologi ya, serba media sosial, serba YouTube gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah Pak Ais. Jadi nanti event Reptil X ini yang nanti Pak Ais adakan bersama teman-teman, dengan kita ketemu begini ya Pak Ais ya, kan yang nonton banyak nih. Ya mudah-mudahan viewer-viewer yang muda nih, yang generasi muda nonton, mereka bisa istilahnya apa ya Pak Ais, nerusin semangat Reptil X ini. Ya betul. Ya kan, supaya nanti. Saya berharap juga seperti itu sih. Ya, jadi nanti ke depannya semakin banyak yang support kan akan semakin baik hasilnya Pak Ais ya. Betul. Soalnya kan yang muda-muda nggak semua tahu Pak Ais. Iya betul. Zaman Reptil X ini kan nggak semua gitu. Kita bilangnya ini generasi Z ya. Ya. Ada beberapa generasi memang dia nggak punya bukan nggak punya sosmed, punya sosmed tapi hanya satu. Ya. Dan mereka punya sosmed yang ini nggak punya katanya. Iya. Dia hanya punya cuma ini aja gitu. Iya. Ada seperti itu. Sekarang Pak Ais ya. Nah, kita mulai ngebahas nih yang penjurian ya Pak Ais. Nah, kalau penjurian ya, boleh nggak kasih clue nih ke penonton-penonton kita nih. Gimana caranya supaya pada saat nanti kontes nih, poin-poin apa nih biasanya yang Pak Ais tentukan untuk menentukan misalnya, oh ini juara 1, ini juara 2 misalnya. Dari kelas misalnya kalau kayak bicara ball python aja ball python nih, kalau misalnya kan sekarang ball python dibagi 3 Pak. Kalau nggak salah normal, single morph sama combo morph ya. Nah, kita kalau bicara single morph nih Pak, menurut Pak Ais nih penilaian apa aja Pak, poin-poin yang perlu diperhatikan supaya poin-poin itu bisa menentukan untuk juara 1, 2, dan 3-nya Pak Ais. Cuman balik lagi nomor 1, kita mengutamakan kesehatan. Itu nomor 1 kita harus nilai. Kesehatan. Nomor 1 tuh yang harus dilihat kesehatan, kita lihat ularnya sehat atau enggak. Ada beberapa buka mulut, ada periksa mulut sampai bekas luka atau apa gitu. Ada bekas luka yang mungkin udah healing atau apa, kita lihat. Lalu nomor 2-nya proporsi. Proporsional. Ya. Proporsional tubuhnya. Jadi nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk, harus proporsional. Sesuai dengan panjangnya. Ya. Terus setelah itu Pak Ais? Lalu dan balik lagi ke
pola dan warna ini lebih ke relatif kayaknya ya, lebih selera lah, selera juri. Cuman kalau dari segi morph yang not high end morph gitu, yang basic Single morph morph, itu, ya. saya nggak melihat ke situ sih. Saya nggak melihat. Jadi kalau misalnya kayak misal contoh pahit nih Pak ya. Pahit kan setahu saya ini ada yang titiknya banyak. Wah, titiknya banyak banget gitu. Nah itu bagus Pak penilaiannya. Poinnya tinggi. Kalau nomor satu, tadi balik lagi ke nomor satu, kalau mereka sehat, proporsional, Ya. dan bagus overall, bagus pasti. Oh iya, berarti balik lagi Pak dari awal kesehatan. Jadi nomor satu itu kesehatan, proporsional. Terus yang ketiga warna dan pola. Warna dan pola. Nah, jadi kalau misalnya salah satu ini nggak ada, mungkin belum tentu bisa jadi menang ya Pak ya. Iya. Jadi tinggal nanti dilihat tiga ini ya, tiga poin ini Pak ya. Gitu. Jadi nggak cuma patokan ularnya unik aja. Enggak. Iya kan? Jadi misalnya ularnya unik nih, tapi ularnya kurus misalnya. Nah, kalau besar kecilnya pengaruh nggak Pak? Size ya? Size. Jadi misalnya ular baby ketemu ular yang besar. Nah, itu pengaruh nggak Pak? Sebenarnya ngaruh. Ngaruh. Sebenarnya ngaruh. Lebih baik yang besar. besar. Karena kita menilainya faktor X tadi. Faktor X ini kelihatan ini ular dirawat. Ini ular perawatan. Jadi berarti ini poinnya rawatannya. Betul. Kalau kecil itu kan bisa berubah ya warna dan polanya, dan ukurannya juga dibanding itu kan masih masih berkembang gitu. Nah, terus kalau ular yang mahal itu pengaruh nggak Pak? Oh enggak sih, kayaknya sih enggak. Nggak Banyak yang nanya seperti itu, banyak juga yang komen, ala ini lo ada duit beli ular mahal pasti menang kok. Enggak kayak gitu kok. Enggak ya? Enggak kayak gitu. Jadi karena ada boleh dilihat gitu loh. Memang ada ular mahal memang kok nggak menang gitu, ada. Ada ya Pak ya? Ada. Oh, jadi ya berarti kan itu tadi kita balik lagi ke nomor satu karena kesehatan, proporsi, dan pola dan warna dan X jadi factor-nya. yang harus diluruskan ini, ular mahal ini tidak menjamin menang. Betul. Ya. Betul. Jadi ular yang tidak mahal pun bisa menang. Ya, betul. Ya, oke. Karena ini kan kadang-kadang banyak yang ditanyakan ya. Iya. Jadi kalau saya beli ular, kita adu mahal aja, gitu kan? Iya. Ya, gitu loh. Karena berpikirannya kan mahal itu udah pasti bagus, udah pasti the best lah gitu. Tapi enggak juga kok. Enggak juga ya. Kalau ngerawatnya nggak benar ya, iya. tetap aja gitu kan ya, bisa kalah ya. Ya, ada. Nah, terus kalau di combo morph, kalau combo morph ini kan udah beberapa gen nih, Pais, kalau di ball python. Ya. Nah, semakin pusing pola dan warna. ya gitu. Jadi ularnya 6 gen, 5 gen, 4 gen. Nah, itu nilainya nih Pais ya. Kita perlu dicantumkan nggak di gini. Jadi maksud saya Pais, kalau satu gen mah kan gampang ya. Jadi spider, pahit, pastel, selesai gitu kan, satu gen gitu. Nah, tapi kalau combo morph ya, menurut Pais nih sebagai juri gitu, perlu nggak dicantumkan di atas kotaknya, ditulis nama morphnya gitu, misalnya Bumblebee apa, Bumblebee Calico, misalnya apa, itu perlu nggak Pak menurut Pais? Untuk combo morph itu sangat membantu juri jika itu dikasih tahu bloodline-nya, sayur redamnya itu apa. Nah, itu saya setuju sekali Pais, karena selama ini kan jarang ya ditulis namanya. Saya juga sering banyak diskusi, ini kira-kira apa ya gitu, ini morph apa ya gitu. Jadi kita mikirnya kira-kira aja gitu loh. Tapi ya, ini pasti ada leopardnya nih, pasti ada desertnya nih, pasti kan gitu. Cuman itu tadi kita memperkirakan, kita menanya gitu yang pemiliknya juga nggak bisa karena kan pemilik di area pengunjung. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya boleh tuh. Untuk kedepannya ya, Pais ya. Jadi mudah-mudahan yang nonton ini para panitia selain selain Reptile X mungkin ya. Kalau misalnya nanti ngadain lomba untuk di kelas-kelas yang high end morph ya, lebih baik kalau misalnya ada nama lebih seru ya, lebih baik ya. Jadi ditulis nama morphnya apa nih, misalnya Bumblebee Calico apa, misalnya gitu ya, misalnya Leopard, Tracer apa gitu ya. Kalau yang udah lebih dari satu gen ya, Pais ya, berarti mungkin retic gitu-gitu juga oke ya. Untuk retic kayaknya belum sih. Retic belum ya? Belum. Kalau retic karena ball python ini, as you know, morphnya mungkin 1000 nggak? Apa udah masih ratusan?
Masih ratusan ya, belum thousand ya. Masih ratusan. Itu udah pusing banget. Dan itu selalu update tiap tahun. Iya, tiap tahun ada keluar gen-gen baru, ada keluar gen apa, grand apa gitu-gitu ya. Terus kombinasinya juga luas sekali kalau ball python. Iya. Kalau retic mungkin nggak sebanyak itu ya. Nggak, belum. Boa, retic gitu ya, nggak sebanyak itu ya. Di pong juga nggak banyak ya. Iya. Nah, baru mod basic aja sih kalau yang lain. Tapi kalau untuk BP ini memang hewan unik ya. Dia morfologinya banyak sekali kombinasi warnanya. Ya, mutasinya banyak. Terus kadang-kadang juga pastel bisa ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih. Gitu. Memang luas Pak kalau ball python. Ya. Jadi makanya perlu tuh kayak gitu di combo mob, jadi dijelasin itunya sayerdamnya dan ini. Jadi nama morphnya dicantumkan ya Pak ya. Di gex-nya ya, di tempat untuk nyimpan ulernya ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam nih Pak soal penjuriannya, soal eventnya ya Pak ya. Kita mulai bahas ke sini lebih dalam lagi. Nah, sekarang Pak Ais ya, menurut pendapat Pak Ais nih, juri perlu nggak pegang ular? Perlu nggak pegang? Perlu. Perlu dong. Alasannya? Karena kalau kita nggak pegang gimana nilainya gitu loh. Kalau kita menilai dari mata visual gitu? Secara visual itu nggak bisa. Tanpa dipegang? Nggak bisa. Kamu nggak akan bisa menilai dengan melihat itu kesehatannya. Kita nggak bisa nilai. Dari proporsinya kita nggak bisa lihat. Kita mungkin itu gemuknya habis makan, kita juga nggak bisa tahu kan. Betul. Jadi menurut saya itu sangat perlu kita harus pegang. Oh, jadi menurut Pak Ais pegang ya? Ya. Tetap ya harus pegang ya Pak Ais ya. Nah, terus Pak Ais? Tapi untuk BP ya, ntar mikirnya venom lagi diikut pegang, enggak. Oh, kalau di luar, maksudnya kalau untuk ular-ular non venom itu sebaiknya dipegang ya Pak Ais ya. Tapi kalau misalnya non venom maksudnya kalau venom jangan dipegang, ya kan, hanya dilihat aja. Hanya lihat ya, mungkin colek-colek dikit lah ngeliat kalau venom ya, lihat kemulusannya sih, itu aja sih. Lebih kemulusan ya. Nah, terus Pak Ais ya, selama event ya, perlu nggak dikasih batasan waktu? Jadi penilaian nih dikasih waktu misalnya 10 menit selesai. Perlu nggak begitu? Apa dibuka di los? Perlu. Selalu banyak yang nanya tuh ke saya tuh kayak nanya, Mas ini mulainya jam berapa ya? Aduh nggak tahu, saya tanya panitia ya gitu. Ya. Oh ini nanti kelas ini mulainya jam berapa ya Mas ya? Aduh saya nggak tahu. Berarti rundown acara Pak Ais ya? Rundown acara memang ada, cuman kan pasti molor gitu kan. Pasti molor ya? Pasti molor, terus dia juga memperkirakan kan, dia hewannya mungkin lebih dari satu gitu ya. Jadi dia harus mempersiapkan kelas selanjutnya gitu loh. Dia juga punya planning sendiri gitu loh. Bagusnya sih begitu sih ya, dibikin waktu gitu loh. Ya, soalnya kalau setahu saya Pak ya, kalau misalnya kayak di event-event binatang lain ada beberapa di waktu. Jadi misalnya 10 menit, selesai nggak selesai tutup itu. Tutup, langsung udah selesai. Gitu. Bisa soalnya kan ya itu waktu ya Pak ya. Makin tapi panjang. Pernah sih ada kasus ya. Waktu itu saya ngecuri, lupa saya di mana. Itu gecko, itu pesertanya 70-an. 70 ekor. 70 ekor. Itu susahnya kan mau ngejar waktu nggak bisa gitu. Itu pasti lama, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya itu tadi kendalanya, kalau pesertanya lebih dari 20 gitu mungkin waktu dimolorin sedikit kali, mungkin enak seperti itu. Jadi dilihat dari jumlah pesertanya ya Pak Ais ya. Jadi kalau misalnya dipegang tetap harus dipegang ya, kecuali ular-ular venom itu jangan ya. Kalau dipegang itu menurutku harus dipegang kalau untuk menilai kontes ya. Oh, harus dipegang. Kontes kan identik kecantikan gitu. Kayak kontes kontes kejelekan nggak ada kan. Kontes itu pasti sesuatu yang cantik. Itu jadi kita harus sesuatu yang unik, sesuatu yang indah. Jadi kita harus benar-benar in-depth banget ke dalam hewan ini, apa sih yang bisa menang gitu. Kenapa ya menang ya gitu. Oke, semuanya thank you udah nonton, udah dengerin kita ngobrol dengan Pak Ais. Nah, sekarang mungkin ya mudah-mudahan nih dengan kita ada obrolan gini ke depannya, mudah-mudahan nanti untuk event-event seperti ini ya Pak Ais ya, kita bisa lebih rame ya, lebih sukses, dan juga bisa ada banyak pemain-pemain baru yang bisa ikut lomba untuk ngeramein event ya Pak ya. Karena
balik lagi kalau dunia hobi nggak ada event juga mungkin nggak akan bisa berjalan sampai gimana ya, Pak Ais ya. Betul. Jadi hobi itu memang harus dibarengi dengan event-event yang rame ya, Pak Ais ya, gitu. Oke, guys, sampai di sini obrolan kita dengan Pak Ais. Sampai ketemu lagi di event atau di YouTube Ball Python Hub yang berikutnya. Terima kasih.